Kisah Perang Salib membawa kita kembali ke dunia abad pertengahan, masa dengan kepercayaan agama yang kuat. Di jantung cerita ini terletak Yerusalem, kota suci bagi tiga agama besar, Kristen, Islam, dan Yahudi. Selama berabad-abad, orang Kristen berziarah ke Yerusalem, kota tersuci mereka. Mereka mengunjungi tempat-tempat di mana Yesus hidup, wafat, dan dibangkitkan. Namun pada abad ke-11, Turki Seljuk, dinasti Muslim yang kuat, merebut Yerusalem. Penaklukan ini mengancam Kekaisaran Bizantium, bagian timur dari Kekaisaran Romawi kuno. Kaisar Bizantium Alexios Pius Komnenos meminta bantuan Paus di Roma. Pada tahun 1095, Paus Urbanus the Kuat mengeluarkan seruan yang akan mengubah jalannya sejarah. Dia mendesak para ksatria Kristen untuk mengangkat senjata dan membebaskan Yerusalem dari kendali Muslim. Seruan ini didorong oleh semangat keagamaan dan janji keselamatan, memicu Perang Salib. Perang Salib adalah serangkaian perang agama yang terjadi antara orang Kristen dan Muslim. Perang ini berlangsung selama lebih dari 2 abad, dari akhir abad ke-11 hingga akhir abad ke-13. Tujuan utama Perang Salib adalah untuk mendapatkan kembali kendali atas tanah suci, khususnya Yerusalem. Perang Salib pertama, yang dimulai pada tahun 1096, merupakan pertunjukan semangat keagamaan dan ambisi militer yang luar biasa. Ribuan orang Eropa, dari bangsawan hingga petani, mengindahkan seruan Paus Urbanus. Mereka memulai perjalanan berbahaya ke timur, didorong oleh keyakinan bahwa mereka sedang berperang suci. Tentara Salib, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Godfrey dari Bouillon dan Raymond Foth dari Toulouse, menghadapi banyak tantangan. Mereka mengalami kelaparan, penyakit, dan pertempuran sengit melawan Turki Seljuk. Namun, tekad mereka tidak goyah. Pada tahun 1099, tentara Salib mencapai Yerusalem dan mengepung kota itu. Setelah serangan berdarah, mereka menembus tembok dan merebut Yerusalem. Kemenangan itu berlangsung singkat, tetapi menandai titik tertinggi bagi tentara Salib. Mereka mendirikan kerajaan Yerusalem, benteng Kristen di Tanah Suci. Keberhasilan Perang Salib pertama mengejutkan dunia Muslim. Hal ini menyebabkan kebangkitan perlawanan Muslim dan menyiapkan panggung untuk konflik lebih lanjut atas Tanah Suci. Perang Salib kedua, diluncurkan pada tahun 1147, merupakan tanggapan atas jatuhnya County of Edessa, salah satu negara tentara Salib. Kali ini dua raja yang kuat, Louis Setiu dari Prancis dan Konrad III dari Jerman, memimpin Perang Salib. Namun Perang Salib kedua diganggu oleh perpecahan dan kemunduran militer. Tentara Salib menderita kekalahan besar di pertempuran Dorylaeum pada tahun 1148. Upaya mereka untuk merebut kembali Edessa gagal, dan Perang Salib berakhir dengan kekacauan. Ketika negara-negara tentara Salib melemah, seorang pemimpin Muslim baru muncul, Saladin. Dikenal karena kejeniusan militer dan kesatriaannya, Saladin menyatukan pasukan Muslim di Suriah dan Mesir. Pada tahun 1187, ia secara meyakinkan mengalahkan tentara Salib di pertempuran Hattin. Kemenangan Saladin membuka jalan bagi perebutan kembali Yerusalem. Jatuhnya Yerusalem ke tangan Saladin mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Eropa, mendorong seruan untuk Perang Salib ketiga. Perang Salib ketiga, dari tahun 1089 hingga 1192, adalah salah satu perang salib yang paling terkenal, sebagian besar karena keterlibatan Richard I dari Inggris, yang lebih dikenal sebagai Richard si Hati Singa. Richard, seorang komandan militer yang terampil, bergabung dengan Philip the Tupid dari Prancis dan Frederick the Cus, Kaisar Romawi Suci, untuk menghadapi Saladin. Perang Salib ketiga menyaksikan beberapa pertempuran dan pengepungan yang signifikan. Pasukan Richard merebut kota pelabuhan Acre setelah pengepungan yang panjang. Dia mendapatkan rasa hormat Saladin atas keberanian dan kecakapan militernya. Terlepas dari beberapa kemenangan, Richard gagal merebut kembali Yerusalem. Dia menyadari bahwa mempertahankan Yerusalem akan membutuhkan pasukan yang jauh lebih besar daripada yang bisa dia kumpulkan. Pada tahun 1092, Richard dan Saladin menandatangani Perjanjian Jaffa. Perjanjian itu memungkinkan umat Islam untuk mempertahankan kendali atas Yerusalem, tetapi memberikan akses bebas bagi para peziarah Kristen ke kota itu. Meskipun Perang Salib ketiga tidak mencapai tujuan utamanya, ia berhasil mengamankan perdamaian yang rapuh di Tanah Suci. Bagian 5, Perang Salib yang tersesat, Perang Salib keempat dan penjarahan Konstantinopel. Perang Salib keempat, yang berlangsung dari tahun 1202 hingga 1204, mengalami perubahan dramatis dan kontroversial. Awalnya ditujukan untuk menyerang Mesir,
Perang salib dimanipulasi oleh kekuatan politik dan ekonomi. Tentara salib, yang sangat berhutang budi kepada pedagang Venesia, dibujuk untuk menyerang Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium. Pada tahun 1204, tentara salib mengepung dan menjarah Konstantinopel, sebuah peristiwa yang mengejutkan dunia Kristen. Mereka menjarah kota, menghancurkan artefak yang tak ternilai harganya, dan melemahkan Kekaisaran Bizantium. Perang Salib keempat sering dipandang sebagai titik terendah dalam sejarah Perang Salib. Perang ini menyimpang dari tujuan aslinya dan mengakibatkan penjarahan kota Kristen. Penjarahan Konstantinopel semakin memperdalam keretakan antara gereja timur dan barat. Bagian 6, Gema Yerusalem Perang Salib. Kemudian dan hasilnya yang menurun. Setelah Perang Salib keempat, ada beberapa perang salib lainnya, tetapi tidak ada yang menandingi skala atau dampak dari tiga yang pertama. Perang Salib kelima, dari tahun 1211 hingga 1221, berusaha untuk merebut Mesir tetapi berakhir dengan kegagalan. Perang Salib ke-6, dari tahun 1228 hingga 1229, yang dipimpin oleh Kaisar Romawi Suci Frederick Tertutup, mendapatkan kembali Yerusalem melalui diplomasi, tetapi itu berumur pendek. Perang Salib ke-7, dari tahun 1228 hingga 1254, yang dipimpin oleh Louis Titane dari Prancis, menargetkan Mesir, tetapi berakhir dengan kekalahan dan penangkapan Louis. Perang Salib ke-8, pada tahun 1270, juga dipimpin oleh Louis Tuente, diarahkan ke Tunis di Afrika Utara, dan berakhir dengan kematian Louis. Perang Salib, kemudian menunjukkan semakin berkurangnya antusiasme untuk perang suci ini. Pada akhir abad ke-13, negara-negara tentara salib hampir runtuh. Benteng tentara salib terakhir di Tanah Suci, Eger, jatuh ke tangan pasukan Muslim pada tahun 1291, menandai berakhirnya kehadiran tentara salib di wilayah tersebut. Bagian 7 menjembatani timur dan barat. Dampak perang salib terhadap perdagangan dan budaya. Sementara perang salib terutama merupakan perang agama, perang ini memiliki konsekuensi yang luas di luar medan perang. Salah satu dampak paling signifikan adalah perluasan perdagangan antara Eropa dan Timur. Perang salib membuka rute perdagangan baru dan meningkatkan permintaan barang-barang timur di Eropa. Rempah-rempah, sutra, karpet, dan barang-barang mewah lainnya mengalir dari Timur Tengah dan Asia ke pasar Eropa. Perdagangan ini menyebabkan pertumbuhan negara kota Italia seperti Venesia dan Genoa yang menjadi pusat perdagangan utama. Perang salib juga mendorong pertukaran budaya antara Eropa dan dunia Islam. Orang Eropa terpapar seni, arsitektur, sains, dan kedokteran Islam. Paparan ini berkontribusi pada Renaissance, periode perkembangan intelektual dan artistik yang hebat di Eropa. Bagian 8, Warisan Konflik dan Pertukaran, Makna Abadi Perang Salib. Perang salib meninggalkan warisan yang kompleks dan abadi. Di satu sisi, mereka meningkatkan ketegangan agama antara Kristen dan Muslim, berkontribusi pada warisan ketidakpercayaan dan konflik yang berlanjut hingga hari ini. Di sisi lain, perang salib mendorong pertukaran budaya, merangsang perdagangan, dan mengubah masyarakat Eropa. Mereka mengekspos orang Eropa pada ide-ide baru, teknologi, dan cara hidup, berkontribusi pada pertumbuhan intelektual dan artistik Barat. Perang salib berfungsi sebagai pengingat akan kekuatan kepercayaan agama dan kapasitas manusia yang abadi untuk konflik dan kerjasama. Mereka juga menyoroti keterkaitan budaya yang berbeda dan cara-cara mendalam di mana peristiwa sejarah terus membentuk dunia kita saat ini. Bagian 9, Kesimpulan. Perang salib, titik balik dalam sejarah. Perang salib adalah periode penting dalam sejarah abad pertengahan, ditandai oleh semangat keagamaan, kampanye militer, dan pertukaran budaya yang signifikan. Sementara mereka pada akhirnya gagal mencapai tujuan utama mereka untuk mempertahankan kendali Kristen yang langgeng atas Tanah Suci, dampak mereka pada jalannya sejarah tidak dapat disangkal. Mereka membentuk kembali lanskap politik Eropa dan Timur Tengah, memicu pertumbuhan perdagangan dan pertukaran budaya, dan meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada hubungan antara Kristen dan Islam. Saat ini, Perang Salib terus memesona para sejarawan, dan menawarkan pelajaran berharga tentang kompleksitas iman, konflik, dan interaksi budaya.